bertahan kepada kami hingga kami bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat. Bapa di sorga, buat teman-teman kami yang saat ini dalam perjalanan, semoga mereka bisa tiba dengan selamat juga. Bapa di surga, buat saudara-saudara kami yang sakit juga, semoga mereka cepat sembuh. Bagaimana Yesus melakukan tugasnya? Maka di artikel 8 dikatakan dengan mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah itu definisinya apa? Yang ngajar seperti saya ini, yang ada yang mengambil peran guru agama, ada guru katekumen, guru macam-macam lah, guru baptis, guru komunitas pertama, ada yang guru persiapan pernikahan dan lain sebagainya. Misi evangelisasi saja, tidak kata baru. Nah, buku ini disebut sebagai misi evangelisasi, sementara dokumen yang ini namanya Evangelium. Kalau dibuat sedikit perbandingan, evangelisasi digunakan untuk menjawab tuntutan dari evangelisasi manusia ini. Biar yang belajar orang-orang nanti disampaikan. Tapi ini menghimbau dalam akte tertentu karena ini ditulis oleh Paulus dan seluruh timnya, akan ada ketemu sedikit istilah kesulitan-kesulitan, tetapi sebetulnya juga siapkan itu Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Bersedia menyembah-Mu Tuhan, masuk hati aku saat ini. Curahkan nurani-Mu Tuhan dari jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat,
gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Kristus. Marilah kita menjawab sabda keselamatan Yesus dalam doa. Yesus, berilah kami rahmat untuk tidak menjadi materialistis dengan mencari benda-benda yang fana. dan percaya kami kepadamu. Semoga kami menghargai Engkau, Yesus, sebagai harta kami yang terbesar. Bantu kami menyadari bahwa Engkaulah satu-satunya harta yang paling berharga. Tetapi jangan dikira karena gratis Anda menganggap itu gratisan yang seenak-enaknya, nggak bisa juga. Maka di sini dikatakan diperoleh dengan perjuangan. Ya kalau jadi Katolik ya jadi Katolik yang benar. Wartakan Injil kebenaran Tuhan. Kalau disuruh mau evangelisasi ya lakukan. Bukan katanya kodrat, bukan katanya sekinah. Jadi nanti Anda tidak boleh melarikan diri dari tempat ini. Setelah selesai jadilah panitia. Gereja Injil dari pewartaan gereja lahir dari pewartaan Injil Yesus 12 Rasul di artikel 15. Gereja terus menerus perlu menerima pewartaan Injil dan dipercaya untuk menjaga kabar baik yang diwartakan. Inilah mata rantai timbal balik gereja. Bagi gereja, penginjilan berarti membawa kabar baik kepada segala tingkat kemanusiaan dan melalui pengaruh Injil merubah umat manusia dari dalam dan membuatnya menjadi baru. Semoga kami mewujudkan tugas perutusan gereja untuk mewartakan Injil. Semoga kami memahami bahwa tugas mewartakan Injil adalah tugas kami sebagai umat beriman. Semoga kami makin bertumbuh dalam iman, kasih, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Marilah kita bersama memuji Tuhan dalam nyanyian.